Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fathia dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah kepramukaan di dunia dan sejarah kepramukaan di Indonesia. Membahas mengenai sejarah kepramukaan di Indonesia, setiap orang pasti akan selalu menyangkut pautkan dengan seorang laki-laki tangguh. Laki-laki itu ialah Lord Robert Baden-Powell of Galloway, yang merupakan pendiri pramuka dunia. Sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia bermula di negara Inggris. Pengertian pramuka, praja muda karena merupakan sebuah organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, ini bukanlah merupakan tujuan khusus dari Bapak Baden-Powell. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Bapak Baden-Powell, yang merupakan selaku Bapak Pandu sedunia pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan sebuah perkemahan pertamanya bersama 22 orang siswa anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1917 di Pulau Bronsea, Inggris. Perkemahan tersebut dilaksanakan selama 8 hari, dan segala sesuatu yang terjadi merupakan dampak yang besar bagi sejarah kepramukaan di dunia. Sejak kecil, Bapak Baden-Powell merupakan seorang anak yang lucu, ceria, dan juga cerdas. Bapak Baden-Powell ini selain itu bisa juga bermain alat musik. Contohnya seperti alat musik biola dan juga alat musik piano. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai ketika Bapak Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Di buku ini sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lainnya, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912 bersama adiknya yaitu Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk siaga. Organisasi tersebut dinamakan CUB Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikan Rover Scout, yang merupakan kelompok untuk anak remaja yang berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Kebahagiaan, di mana buku ini bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin menggayuh perahu sampai menuju pantai bahagia. Dan tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympias Hall London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan Jamboree Dunia untuk pertama kalinya. Jamboree ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut Bapak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Dan pada tahun ini juga didirikan sebuah seperti organisasi kepramukaan dunia. Dan untuk sejarah kepramukaan Indonesia ini dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa setelah Indonesia merdeka. 1. Gerakan pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa Belanda ke Indonesia pada masa kolonial, didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dan kemudian pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Terpadu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Persatuan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan, gerakan pramuka terus berkembang. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan pada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang tertarik masuk ke Banda Peta dan Seineden, yang merupakan organisasi bentuk Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Ketiga, sejarah kepramukaan Indonesia zaman merdeka.
Tidak lama setelah Indonesia merdeka pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solok. Organisasi ini digunakan sebagai wadah sehingga kepanduan di mana anggota Kepandu Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi Kepandu Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi Indonesia, yaitu Persatuan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Kepramukaan di Indonesia diperingati pada tanggal 14 Agustus. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata atau keliruan dalam pengucapan. Saya Najwa Fathia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.